Al-Ayman TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua hidayahnya. Pembahasan kita pada kesempatan yang penuh barokah ini adalah tentang pentingnya akidah sahihah dalam menghadapi fitnah yang banyak tersebar. Akidah adalah perkara yang sangat penting. Dia merupakan pondasi dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita beragama, yang dengannya akan memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita kebahagiaan, dan memberikan kepada kita kemenangan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan akidah as-sahihah. Akidah atau yang memiliki nama lain i'tiqad, dia merupakan keyakinan. Akidah juga disebut dengan iman, yang mana iman inda ahli sunnah adalah keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki akidah sahihah, yang akidahnya lurus, akidahnya benar, maka akan sinkron antara apa yang ada di dalam hatinya dengan ucapan yang keluar dari lisannya dan amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Seseorang yang memiliki akidah yang benar, maka akan keluar dari lisannya
perkataan-perkataan yang benar, akan muncul dari amal perbuatannya amalan-amalan yang baik, yang sahih, karena berdasar dari hati yang baik, hati yang benar, akidah yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya akidah sahihah, keyakinan yang benar dalam agama Islam, dalam agama yang mulia ini berasal dari dua sumber, dan ini merupakan ciri utama dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Taala dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Imran. Allah Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Berpegang teguh kalian dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Para ulama mufassirin, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan yang dimaksud dengan tali agama Allah di sini adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sewaktu Allah Ta'ala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yang dimaksud di sini adalah berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sumber utama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam yang lurus. Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim, mereka adalah orang-orang yang besar pengagungannya terhadap Al-Quranul Karim, besar pengagungannya terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ciri utama Ahlus Sunnah adalah besarnya ta'zim mereka kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Taala, tidak semua Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki ilmu. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia jahil. Akan tetapi jika akidahnya lurus, keyakinannya benar, maka dia akan besar pengagungannya terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang bodoh, jahil, tidak mengetahui beberapa perkara dalam agama, tapi apabila dia mendengar qala Allah, dia mendengar ini sumbernya dari Al-Quranul Karim, perkataan Allah Taala, dia dengar ini merupakan sesuatu yang berasal dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sudah jelas datangnya dari Allah, jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang terdepan yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami patuh. Ini akidah Ahlus Sunnah. Bukan mereka coba untuk palingkan, bukan mereka tanyakan dulu apa hikmahnya, apa keutamanya. La, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang
mereka sangat ta'zim, sangat mengagungkan dalil, sangat mengagungkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanamkan nih dalam diri kita, sumber utama yang harus kita jadikan acuan dalam beragama. Dan ini adalah wasiat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Apa kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Telah aku tinggalkan bagi kalian syai'ain, dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang kalian tidak akan sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan menyimpang apabila kalian pegang dua perkara ini. Apabila kalian jadikan dua perkara ini sebagai acuan kalian, tolak ukur kalian, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang ingin selamat dari fitnah yang banyak tersebar, perselisihan yang banyak, baik itu berupa fitnah syahwat ataupun fitnah subhat, maka yang pertama yang harus dia tanamkan dalam dirinya, keyakinan yang harus ada dalam hatinya, akidahnya, adalah dia harus terus berpegang dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka enggan mengambil Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan utama, yang mereka lebih mengutamakan akal-akal mereka dibandingkan dengan wahyu dari Allah Taala, sebagaimana kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan taqdimul akli ala nakli, yang mereka senantiasa mengutamakan akal daripada dalil. Jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan agama Islam ini pada hakikatnya tidak akan bertentangan dengan akal manusia. Dengan catatan akal ini adalah akal yang selamat. Tidak akan bertentangan agama Islam ini dengan fitrah manusia, dengan catatan fitrahnya adalah fitrah yang masih bersih. Jika seandainya ada kita dapati sesuatu yang seolah-olah bertentangan antara dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seolah-olah bertentangan dengan akal, maka ketahuilah bahwasanya yang keliru adalah akal kita. Akal kita yang belum dapat memahami dalil tersebut. Karena kelemahan kita, karena kejahilan kita, kekurangan yang ada pada diri kita. Makanya diperintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya. Tanya kepada para ulama. Kalau ini akalnya Imam Syafi'i, tidak akan bertentangan. Kalau ini akalnya Imam Malik, tidak akan bertentangan. Kalau ini akalnya Imam Abu Hanifah, tidak akan bertentangan dengan dalil. Maka hendaklah kita rujuk kepada para ulama. Dan kalau kita masih belum mendapatkan jawabannya, maka inilah
pentingnya kita mengetahui hakikat agama Islam. Apa itu Islam? Islam adalah istislam, berserah diri kepada Allah Taala. Kita tunduk kepada Allah Taala. Tunduk dengan dalil. Oleh sebab itu jamaah rahmat Allah Taala, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau seandainya agama ini dasarnya adalah dengan akal manusia, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khufi a'la bil mashi min al-a'la." Maka niscaya bagian bawah dari khuf, dari sepatu ini lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena sunnahnya jamaah rahmati Allah Taala dalam mengusap khuf ini adalah salah satu cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan dalam berwudu. Yang jika seorang telah pakai sepatu, maka nanti dengan catatan dia pakai sepatu itu sudah wudu terlebih dahulu, maka sewaktu dia akan wudu lagi cukup dia usap saja bagian sepatunya. Kalau misalnya wudunya batal, cukup nanti ya dia wudu seperti biasa. Pada waktu sampai pada bagian sepatu, maka cukup diusap bagian sepatunya. Ini sunnah mengusap khuf. Dan sunnahnya yang diusap itu adalah bagian atas dari sepatu. Padahal kalau logika, pakai akal-akalan manusia, sewaktu seorang pakai sepatu, dia jalan yang kotor bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah yang kotor. Tapi ternyata syariat yang mulia ini memerintahkan kita yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Maka kita sebagai seorang muslim, sewaktu kita mengetahui dalil ini adalah benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Karena ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Akan tapi ini adalah wahyu dari Allah Taala. Ini yang pertama. Untuk selamat daripada fitnah, maka ahlu sunnah wal jamaah harus berpegang teguh dengan dua sumber yang otentik, yang kredibel, yang pasti kebenarannya, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, agar seseorang dapat selamat dari fitnah pada masa yang sangat banyak sekali tersebar fitnah di sana, di sini, semuanya banyak sekali fitnah. Fitnah syahwat, fitnah subhat. Belum lagi nanti pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dari orang-orang kufar yang mereka masukkan di tengah kaum muslimin. Banyak sekali. Maka yang kedua adalah kita memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, usul sunnah indana at-tamassuku fi ma'alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dari sunnah, memahami sunnah, usul sunnah, kata Imam Ahmad, yang kami fahami adalah seseorang itu tamassuk. Mereka
berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Artinya apa jamaah rahmat Allah taala? Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Nabi ini? Yaitu seseorang harus memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Dia harus merujuk kepada apa yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, harus merujuk kepada apa yang difahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, harus merujuk pada apa yang difahami oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Addu 'alaiha bin nawajid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, orang-orang yang hidup setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Man ya'is minkum ba'di fasayara fi ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelah masaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup setelah aku sekarang ini, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Kita lihat jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak perselisihan pada hari ini antara umat Islam, berselisih antara satu dengan yang lainnya. Dan kita katakan perselisihan yang dimaksud di sini adalah perselisihan terkait masalah usul dalam agama. Kita tidak membahas tentang perselisihan dalam masalah fikih, yang mana perselisihan para ulama terkait masalah fikih hakikatnya adalah persatuan. Jika perselisihan adalah dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihad, hakikatnya kata para ulama adalah persatuan. Persatuan bagaimana, Ustaz? Bersatu di atas dalil yang paling kuat. Bersatu di atas dalil yang paling kuat. Misalnya jika terdapat perselisihan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam suatu permasalahan fikih, maka masing-masing dari ulama ini mereka akan berpegang dengan dalil yang paling rajih yang mereka fahami. Maka ini adalah hakikatnya persatuan, bersatu di atas dalil yang paling kuat. Namun yang dimaksud di sini perselisihan yang tercela bukan dalam masalah fikih, akan tapi dalam masalah akidah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak antara kaum muslimin berselisih. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasidina mahdiyina min ba'di. Maka hendaklah kalian, wajib bagi kalian, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'i rasidin yang datang setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Sudah diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila kalian hidup setelah masaku, maka akan banyak sekali perselisihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah i'tiqad. Maka kunci agar kita selamat adalah kita pegang sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafai rasyidin, sunnahnya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Mereka adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mereka adalah orang-orang yang duduk langsung, belajar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka tidak memahami suatu permasalahan dalam masalah agama, mereka tanya langsung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang paling faham terkait masalah agama Islam ini. Maka hendaklah kita ambil agama Islam ini dari mereka. Kita fahami dalil tadi, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau kita tidak mengambil dari pemahaman mereka, maka inilah sumber malapetakannya. Inilah sumber kesesatan, sumber jatuhnya kita pada fitnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada dua sebab manusia sesat dalam masalah agama, menyimpang, salah dalam memahami agama Allah Ta'ala ini. Yang pertama adalah mereka tidak mau ambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mereka tidak mau memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Maka ini jamaah rahmati Allah Ta'ala, hadanallahu ayyakum, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayahnya. Maka hendaklah kita fahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ada ayat Al-Quranul Karim, ada hadis Nabi Muhammad SAW, maka jangan buru-buru. Kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat terhadapnya. Kita lihat kitab-kitab para ulama, kita lihat Sahih Bukhari, kita lihat nanti tafsir Ibnu Katsir, bagaimana sih maksud dari ayat ini. Maka kita rujuk kepada pemahaman tersebut. Jangan berani-berani menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh para ulama dari para sahabat ini. Ingat jamaah rahmati Allah Ta'ala, para sahabat ini, kenapa kita harus mengikuti mereka? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan tazkiyah langsung dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan dalam surat Taubah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'ah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tazkiyah, yang Allah ridha kepada mereka. Makanya kita ikut para sahabat. Allah juga kabarkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW juga katakan, khairu ummati qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Siapa orang yang hidup pada masa Nabi? Para sahabat. Maka fahamilah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Jangan sembarangan mengambil ilmu agama. Apa kata Ibnu Sirin? Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu kalian adalah agama kalian. Ilmu kalian adalah agama kalian. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Ini jamaah rahmati Allah Ta'ala, peringatan, tanbih dari para ulama
agar kita tidak sembarangan dalam mengambil ilmu agama, tidak sembarangan dalam mengambil guru. Jangan sembarangan, kita harus selektif. Kita harus memiliki kriteria yang ketat dalam mengambil guru ini. Jangan sembarangan. Karena apa? Karena ilmu agama kita ini, ilmu kita adalah agama kita. Jangan sekedar tertipu dengan apa? Jangan tertipu hanya dengan kecerdasan seseorang. Ada orang cerdas, jangan tertipu. Jika yang dia sampaikan tidak bersumber dari Al-Quranul Karim, tidak bersumber dari hadis Nabi SAW, tidak disampaikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, walaupun dia cerdas, jangan sampai kalian tertipu. Karena betapa banyak orang yang cerdas ternyata menyimpang dalam agama Allah Taala. Kita lihat bagaimana Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah yang terkenal kecerdasannya, ternyata menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terkait dengan Wasil bin Atha ini, apa kata Syekhul Islam? Utuz zakat wala yu'tuz zakat. Orang ini diberi kecerdasan oleh Allah Taala, akan tetapi tidak diberikan kesucian jiwa. Jangan tertipu dengan kecerdasan. Jangan tertipu dengan air mata para penceramah. Jangan tertipu. Amr bin Ubaid adalah seorang yang terkenal kalau dia ceramah, jamaah rahmati Allah Taala, ini sangat menyentuh hati manusia. Banyak orang yang menangis, dan dikarenakan apa? Karena menyentuh. Dia pun dia adalah seorang yang suka menangis, Amr bin Ubaid ini. Tapi ternyata dia adalah tokoh Mu'tazilah, seorang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, kata para ulama. Maka di sini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum dan antunna semuanya, hendaklah kita menjadi seorang yang cerdas, seorang yang kritis dalam masalah agama Allah Taala ini. Bukan berarti ada orang yang cerdas, yang pintar, yang pandai berretorika, orang yang memiliki titel yang tinggi, kalau seandainya dia tidak mengambil dari Al-Quranul Karim dan tidak mengambil dari Sunnah Nabi SAW, maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena sumber agama ini bukanlah perkataan manusia. Sumber agama ini yang menjadi rujukan utama dalam akidah kita, jamaah rahmati Allah Taala, i'tiqad yang ada dalam hati kita, sumbernya adalah dari Allah Taala, bukan bersumber dari manusia. Walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, tapi kalau dia tidak berbicara berdasarkan dalil, maka ini bukan rujukan utama kita, bukan standar kita. Maka harus sesuai dengan dalil. Begitu juga kalau kita dapati ada orang yang subhanallah retorikanya bagus, dia menangis dalam dakwahnya, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Jangan dikatakan oh, subhanallah itu orang alim, oh itu orang yang dekat dengan Allah, hatinya adalah lembut, buktinya dia ceramah nangis. Sabar. Bukan berarti kita katakan seorang yang cerdas maka bukan ahli sunnah, bukan. Orang yang nangis waktu ceramah bukan ahli sunnah, bukan seperti itu. Yang kita ingin sampaikan di sini adalah hendaklah kita selektif. Hendaklah kita lihat betul apa yang dia sampaikan. Jangan tertipu dengan fitnah yang pada hari ini banyak beredar. Kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam, jamaah rahmati Allah Taala, yang mereka tidak pernah ridho kita mati dalam keadaan Islam. Mereka tidak pernah ridho. Mereka tidak pernah senang dengan kaum muslimin, musuh-musuh Islam.
Dan dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang-orang kufar itu dan ahli kitab sangat ingin kalian murtad dari agama kalian, keluar dari agama Islam. Ini akidah mereka nih. Ini keyakinan kita terhadap mereka. Kenapa? Al-Quranul Karim yang mengatakan, walaupun mereka tampaknya baik, tapi jauh dalam hati mereka, mereka ingin kita murtad keluar dari agama Islam, ikut agama mereka. Walaupun di sini kembali kami ingatkan, bukan berarti kita tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang kufar, bukan seperti itu. Karena nanti orang-orang kufar pun ada pembagiannya, ada kafir harbi yang mereka memerangi kaum muslimin, seperti orang-orang Yahudi yang memerangi saudara kita di Palestina. Ini beda dengan orang kafir zimmi yang hidup ya bersama pemerintah kaum muslimin. Maka beda sisi hukum. Tapi kita yakin mereka jauh dalam hatinya seperti apa yang Allah Ta'ala kabarkan. Mereka ini orang-orang kufar tadi, mereka sangat ingin kita rusak, hancur agama kita. Makanya ada istilah apa? Ghazwul fikr, perang pemikiran. Sekarang mereka dengan media yang mereka miliki, dengan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, mereka apa? Mereka berupaya untuk memasukkan fitnah pada diri kaum muslimin, keraguan-raguan, kerusakan akidah. Dan ternyata fitnah ini jamaah rahmati Allah Taala hari ini masuk ke rumah kita, bahkan masuk ke kamar kita, dibuka oleh anak-anak kita, dibuka oleh istri kita. Sehingga betapa banyak kaum muslimin pada hari ini yang ragu terhadap hukum-hukum Allah Taala. Dia ragu, masa sih seperti ini? Masa sih waris itu laki-laki harus 2 bagian, wanita cuma dapat 1 bagian? Ini tidak adil. Kenapa? Baca artikel punya orang kufar, melihat literatur dari orang-orang kufar. Oh, masa laki-laki perempuan berbeda? Harusnya kan disamakan, disetarakan. Ini bahaya, ini merusak akidah kaum muslimin. Makanya kita katakan tadi, jangan sembarangan. Ini sekarang perang tetap ada antara orang-orang muslim dengan orang-orang kufar. Makanya kita jaga akidah kita terhadap fitnah ini. Dan jangan mudah tertipu. Jangan merasa, oh aman sekarang, tidak ada lagi peperangan. Tidak seperti dahulu. Ada serangan dari orang-orang kufar. Sekarang serangannya berbahaya malah. Serangan mereka apa? Langsung masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar-kamar kita melalui media yang ada. Makanya kita harus selektif sekarang. Kita bekali diri kita, bekali istri kita, bekali anak-anak kita dengan apa? Dengan ilmu agama yang benar. Dengan apa? Dengan ilmu tentang Islam. Kita kenalkan mereka Allah Taala, kenalkan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan mereka pengajaran yang benar tentang agama Islam. Kenapa? Agar selamat dari fitnah ini, agar lurus akidah mereka. Maka butuh belajar. Butuh belajar. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa sih Nabi SAW mengatakan menuntut ilmu merupakan jalan pintas untuk masuk surga? Bukan yang lainnya, bukan birrul walidain, bukan sholat, bukan puasa. Kenapa harus menuntut ilmu? Para ulama menjelaskan, karena hanya dengan menuntut ilmu agama, seseorang dapat tafaqquh fiddin, dapat faqih dalam masalah agama ini. Dia dapat membedakan, oh ini tauhid, ini syirik.
Dia tinggalkan syirik sejauh-jauhnya. Oh ini sunnah, ini bid'ah. Dia tinggalkan bid'ah sejauh-jauhnya. Dia senantiasa ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oh ini halal, ini haram. Dia kerjakan yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama, belajar agama. Makanya penting belajar jamaah rahmati Allah Taala. Harus ada waktu untuk belajar agama, menuntut ilmu, belajar hadis Nabi SAW, baca Al-Quranul Karim, dan jangan lupa baca tafsirnya. Dan ini yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqo tilawah, yaitu membaca Al-Quranul Karim kemudian difahami dan diamalkan. Bukan baca Al-Quran saja tapi tidak difahami apalagi tidak diamalkan. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah kita berdoa kepada Allah Taala. Berdoa kepada Allah, minta apa? Minta hidayah, minta keselamatan dari fitnah. Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalaulah tidak karena Allah Taala, niscaya kita tidak akan pernah dapat hidayah jamaah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita dapat hidayah. Tidak mungkin kita bisa selamat dari fitnah kalau tidak karena pertolongan dari Allah Taala. Maka penting berdoa kepada Allah, minta hidayah kepada Allah. Bangun malam, ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepada hamba, ya Allah, hamba yang lemah ini. Minta terus hidayah kepada Allah Taala dan jadikan ini nanti hujah bagi kita di hadapan Allah Taala. Ya Allah, hamba siang dan malam minta kepada Engkau hidayah, ya Allah. Dan yakin jamaah, Allah pasti akan beri kalau kita jujur minta dari dalam hati kita. Pasti Allah akan memberikan hidayah tersebut. Dan Allah tahu kita sangat butuh hidayah. Makanya dalam solat minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Dan ini waktu kita mengucapkannya dihayati jamaah. Jangan solat kita kayak orang yang ngigau waktu tidur. Sadarnya apa? Waktu salam. Oh, sudah selesai solat. Tidak dihayati. Sehingga selesai solat tidak merasakan dampak bagi kehidupannya. Tidak ada efek setelah solat yang dia rasakan. Minta hidayah kepada Allah Taala. Hidayah untuk dapat terus berada dalam agama Islam. Hidayah untuk dapat benar dalam memahami agama Islam ini. Minta hidayah kepada Allah Taala. Minta hidayah kepada Allah agar kita dapat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat meninggalkan larangan-larangan Allah Taala. Minta hidayah kepada Allah Taala agar kita dapat istiqomah di atas siratul mustaqim. Dan minta hidayah kepada Allah Taala agar kita dapat terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Minta kepada Allah hidayah, berdoa kepada Allah Taala. Tapi anda rasa ini saja yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat manfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatil ulya, agar Allah Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala selamatkan kita dari berbagai macam bentuk fitnah, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah subhat. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dan bangkitkan kita dengan keadaan yang terbaik bersama Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dan masukkan kita ke dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.